Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Surah kelima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Ya, jadi ini masih bagian iman kepada Allah atau cinta kepada Allah. Kita ingin mengukur apa ukurannya Allah mencintai kita. Kita kalau sholat sengaja, menurut pikiran kita pasti Allah mencintai kita. Tapi kita harus, itu banyak faktor. Apa kita sholat karena Allah, mengaji karena Allah, menghafal karena Allah. Ya kita menghafal karena mau dikatakan menghafal, atau mau dikatakan soleh, atau mau masuk perguruan tinggi yang gratis. Itu tidak ada cinta Allah. Ya, jadi kalau cinta kepada Allah dibutuhkan betul-betul karena Allah. Adalah hadis, barang siapa berbuat karena Allah itulah dihitung, dan niat itu tidak ada manusia yang tahu. Saya juga bikin pondok apa karena Allah atau karena cari keuntungan, selisih dari pembayaran, donatur, sumbangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini semuanya kita bicara kepada Allah mungkin 4 kali 5 kali pertemuan ini.
tertransfer hatinya kepada Allah belum? Ya kalau sebentar anak sekalian, ayat ini turun di Madinah. Ketika sudah tidak ada lagi di situ orang-orang kafir. Kalau ya ayat nas dulu itu turun rata-rata di Mekah, yang diajak oleh orang-orang yang belum beriman untuk berpikir. Makanya kalau ayat-ayat tentang nas misalnya oleh para sholat, ya, makanya kalau dalam satu instansi semua turun kita siap apapun perintahnya. Ya, cuma bedanya instansi kita betul di bulanan sama Allah kita juga betul ridhanya Allah. Surga itu bukan sasaran kita, tapi kita betul ridhanya Allah. Mayat dari adi. Perhatikan ini nanti kita sudah masuk belajar bahasa Arab kan? Insyaallah mudah-mudahan 15 hari yang akan datang sudah tidak ada lagi bahasa Indonesia, ya? Ya insyaallah. Berdoa kepada Allah semua mudah. Putri juga sudah 15 hari tidak ada lagi bahasa Indonesia. Jadi tidak. Nah, jadi berapa perkataan? Berapa dari perkataan? 50 rupiah kan? Ya, kalau 1000 kata ya. Tapi ada caranya. Ada di situ mata nahu, ada pembimbingnya. Mata nahu boleh bahasa Indonesia langsung diterjemahkan. Karena kalau tidak ada pilihan, tidak ada pembimbing, sulit. Kita belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk mendalami Quran. Untuk karena Al-Quran itu bahasa Arab. Sekiranya bahasa Perancis ya kita belajar bahasa Arab. Bukan belajar bahasa Arab untuk TKI, bukan. Untuk mendalami Quran. Karena lanjutan hafalan ini adalah baca kitab. Saya sudah baca bukan khusus baca kitab. Mudah-mudahan minggu depan sudah jalan. Jadi lanjutan saya ini yang dapat langsung baca kitab. Yang selesai hafalan 30 juz, kita langsung kasih beasiswa untuk asisten. Insyaallah. Di sini mayat dari kuman ini yang tanda nanti kalau masuk baca Arab, yang tanda itu adalah dia mundur. Ya. Mundur, murtad. Meninggalkan agamanya. Mayat tanda. Ya. Maksud saya langsung ke kanan, apa? Jangan ada suara. Langsung duduk yang baik. Mayat tanda minggu, tidak awal sebelah kanan. Jangan ada suara. Siapa yang bersuara itu? Tidak jatuh. Tenang, jalan tenang. Ya. Langsung ambil dulu. Tidak boleh ketawa, jelas. Ambil catatan. Yang tadi itu mundur. Mayat tanda minggu ini bersobat ilai kaum yang kubur. Kalau kau pada mundur, Allah akan menggantikan suatu generasi. Ya, generasi bagaimana? Saudara bisa. Ada di sini rusak. Ya ada kalau habis casnya sudah. Jadi barang siapa yang lemah, yang mundur, generasi mundur, maka Allah akan menggantikan wasawfa yatadallu biqaumin yuhibbuhu. Nah, di sini yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Jadi Allah akan mencintai generasi yang Allah cintai dan yang generasi itu akan mencintai Allah. Dia sama-sama cinta, ya, sama-sama cinta. Ya. Yuhibbu, dia mencintai mereka. Yu itu lagi dia, hu mereka. Dia itu dari siapa? Adalah Allah. Yuhibbu wa yuhibbunahu. Yang kedua itu lari kepada generasi, hu cinta kepada Allah. Jadi dua-dua cinta. Ya. Jadi
Jadi kalau ada masa umat Islam sudah tidak mau lagi, sudah bergelimang keburukan, kedurhakaan, suatu saat akan habis. Allah akan melahirkan generasi baru, ya, generasi yang akan tumbuh nanti, yang akan menggantikan. Dan bagaimana generasi itu? Dia mencintai Allah dan Allah juga mencintai dia. Ya, kalau sekarang sudah susah orang dengan agama, udah Quran udah ada lagi yang buka, kata Rasulullah zaman Quran tinggal tulisan itu sudah kosong, tidak apa-apa, muncul nanti itu janji Allah. Ya saya tadi para orang rekrut tadi 100 orang, sekarang alhamdulillah saat ini kita sudah ada 60. Saya tidak butuh banyak juga ya, penting punya hal yang baik. Coba lanjut tadi, mana bilang apa tadi itu? Catat itu awal Al-Maidah 54, ambil Quran, ya 554. Apa itu? Allah mencintai terus. Tulis. Pertama, Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Itu part pertama. Jadi kalau kau misalnya kamu, orang tuamu tidak peduli, akan muncul. Terus yang kedua apa? Terjemahnya, adalah apa? Yang kedua, lemah lembut kepada beriman. Pertama, Allah mencintai dan dia juga dicintai Allah. Yang kedua, lemah lembut sesama orang beriman. Itu cirinya. Cirinya generasi yang dijadikan Allah sangat lemah lembut kepada orang beriman. Kalau dia beriman, sangat lemah lembut, akhlaknya tidak kasar, tidak suka berkah-berkah, sedikit kritik A, kritik B, dia imam yang cocok, ya. Sesatnya orang semua, imam yang benar, ya. Itu lemah lembut. Jadi anak-anak sekalian, kalau memang begitu ingin mengikuti Al-Quran ini, harus lemah lembut kepada siapa? Yang usia di bawah kita, sekalipun dia kecil, sahabat dengan baik, di sini kode apa kabar? Jangan teriak, oh ini kok seumur tukar pikiran, bagaimana pendapatnya, kakanda, datang orang tua, cium tangannya, kita didoain, Pak, baru doain ini, kepala saya lagi besar ini, Bu, baru doain makan ya, dosa-dosa kami mungkin, kami banyak dosa. Jangan telepon, ngeluh terus, dikaduin, ya, orang itu setengah mati dicari uang. Lemah lembut. Jadi tidak boleh ada kasar. Nanti dari tentang kasar kita masuk syariat. Saya bahas tentang dulu kecintaan kepada Allah. Bagaimana cinta kepada Allah? Kalau perlu bagaimana cinta berseni, ya? Atau terjadi kasmaran ya Pak? Atau itu cinta apa ya? Cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada manusia itu biasa. Urutan ketiga kemarin kita sudah bahas. Kalau menemukan cinta, mawaddah orang. Kita cinta karena Allah. Kita melihat istri muslim muncul rasa cinta yang membara, melihat, ya, lihat anak lagi ngaji, rasa kangen, rasa gembira, rasa bahagia. Ketika lihat anak kamu sholat, malah sholat subuh, malah ada muncul, itu orang yang beriman. Tapi kalau tidak beriman itu biasa. Istri dalam sholat biasa aja, tidak tahu ngaji biasa. Nah, tapi kalau dunia, dapat kerja gaji sekian, predikat juara ranking 1 di awal luar biasa. Dia mencintai yang tidak dicintai Allah, itu namanya zalim. Fasik, ya, mengutamakan dunia itu fasik. Membanggakan yang tidak dibanggakan Allah adalah zalim. Nanti kita bahas ya. Saya tak masuk sini. Saya pernah ketemu teman di berapa anak 7 sekolah.
Sukses ukuran aku. Tapi bukan berarti harus tinggalkan tidak. Dokter karena Allah, akabri karena Allah, dia mengobati orang karena Allah, jangan kasihan orang miskin kalau sekian. Ya, akabri ada orang minum memanfaatkan jabatan karena kemudian itu semua jadi positif. Tapi kalau hanya bangga, apa yang dibangga? Kita membanggakan yang dibanggakan Allah. Ya, oke. Pertama kali udah malam santri perempuan, saya dapat ada teriak-teriak. Sekalipun ada senior, kau simpul ya, suara biasa. Maka yang penting tidak boleh besar suaranya dari yang tua. Supaya ada perubahan. Pulang di rumah saya tanya ke bapak orang tua, ada 5 hal. Kedisiplinan, tauhid, itu tidak pernah mengeluh kecuali penambahan iman. Baru nyamuk 1 biji udah mengeluh, makan tempe udah mengeluh, tak boleh. Kau masih makan 3 kali, gimana kau tidak makan seperti Rasulullah? Syariat, wudunya lambat, kita sudah bahas bab wudu ya, harus hafal semua, nanti sholat. Alhamdulillah sudah selesai Kamis. Ya, awal tengah jangan seorang mendengar ceramah itu harus posisi takut. Ya syah, sudah tinggal di sini. Kalau kita tidak takut kepada Allah, hilang sudah syah. Wahua ya syah. Kita juga ceramah ini harus takut kepada Allah, karena yang dibahas adalah firman Allah. Beda kalau kebijakan manusia, ya salah. Jadi lembut. Yang selanjutnya dia bersikap keras. Akhirnya adalah keras, tegas, keras dengan orang kafir, dengan nilai-nilai kekafiran. Tidak boleh bisa kompromi nilai-nilai kekafiran. Bulan Ramadan ada yang minum, kita tegur. Tentunya tegurnya bilhik. Tolong deh, tolong Pak, kayak orang bosan. Tegur aja. Terus kan? Ya, kalau kita kelompok bebas. Kalau tidak tegur, tidak mendengar, kita bersikap lapor kepada pemerintah setempat atau RW, karena itu memang dilarang juga dalam undang-undang. Tegas. Ya, ada persinahan, pacaran, kita tahu, ya, pacaran lewat WA, itu kan nilai-nilai kekafiran sangat keras. Jadi kalau ada orang sholat pacaran itu saya kira bukan ini yang dimaksud, yang dimaksud Allah. Karena kalau kita melakukan keburukan ada campur, kebaikan nanti sudah jelek. Pasti kita sudah malas mengaji, cari alasan supaya ini masalah, supaya ada alasan keluar, ya kan? Banyak sudah jelek itu, lihat orang menjadi kebaikan yang buruk. Wah, begitu malam pondok udah pergi
Padahal saya kaibannya di bani korib, kalau hamba bertanya tentang aku, kalau saya dekat, puji budak dan jahit. Tidak ada. Saya akan mengabulkan kalau dia berdoa, pada sekali muli. Selama dia itu wali. Doa bohong pasti tolak. Kalau kita tunduk 24 jam, potensi kita di sini kecil kemungkinan maksiat, tidak pernah nonton TV, tidak bisa saya sampaikan. Doa panjang, ya, bohong dan sholat itu tertolak. Paling sudah dibuli, itu biasa dipotong. Berdoa pas dalam mengabulkan. Iya, syaratnya apa? Tunduk. Dan doa yang kita minta tergantung iman. Nanti anak apa kira-kira yang penting menurut iman kita, menurut hidayah, menurut Allah. Tentunya terpenting minta apa? Nomor satu adalah iman, yang kedua ilmu. Nah, itu kira-kira. Ya lain ini kesehatan. Tapi kalau ilmunya melihat Allah itu kecil, mungkin yang pertama dia minta apa? Kesehatan. Untuk apa sekarang kalau tidak beriman? Yang paling banyak barangkali rezeki ya. Rezeki. Saya itu imam di balik. Karena secara langsung memang Allah bisa menyelesaikan masalah. Padahal iman juga bisa menyelesaikan. Dengan lalu lintas Allah yang menggerakkan hati orang-orang datang kepada kita sebagai pedagang. Ya, urusan perkantoran dimudahkan, digerakkan, semua serba mudah diingatkan. Dan ada juga yang menyusahkan. Allah yang memudahkan dan Allah yang menyusahkan. Al-Imran 28. Waktu itu cuma kerja, waktu itu kerja. Dia jika Allah memuliakan dan ada memuliakan. Tidak usah cari amalan dimuliakan orang. Kita ini butuh Allah. Kita tergantung kepada Allah. Jangan tergantung kepada manusia. Kalau kita tergantung kepada manusia,